Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Kepada yang terhormat Abi Hanung dan Mida selaku pengasuh pondok pesantren Subak Kamala Gonbida, dan yang saya hormati juga kepala madrasah MTS MA Al-Qur'an Gonbida, dan juga dewan-dewan guru MTS MA Al-Qur'an Gonbida, dan kepada kedua orang tua saya dan teman-teman semuanya, dan juga kepada Miss Kiki selaku pengampu pelajaran PKN. Nah, PKN kali ini itu menjelaskan tentang dinamika dan prinsip demokrasi Pancasila. Nah, dinamika dan prinsip demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang didasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan juga perwakilan, dan juga memberikan kesan bahwa demokrasi tersebut hanya berfokus pada satu prinsip dasar, yaitu sila keempat dari Pancasila. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa Indonesia yang dijiwai dan juga diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dan juga demokrasi Pancasila juga dapat dibedakan atas aspek material atau substansi atau juga isi. Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya, karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Dan yang kedua ada aspek formal. Nah, aspek formal ini itu demokrasi Pancasila itu merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan atau demokrasi politik yang dicerminkan oleh sila keempat. Dan juga ada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, prinsip-prinsip demokrasi itu Pancasila itu secara ideologi maupun konstitusional, asas demokrasi Pancasila yang mencerminkan tata nilai sosial dan budaya bangsa, mengajarkan prinsip-prinsipnya. Itu yang pertama ada persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kedua keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan yang ketiga itu pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan juga kepada orang lain. Nah, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Dan yang ketiga ada demokrasi pada masa Orde Lama. Nah, demokrasi pada masa Orde Lama itu adanya penyimpangan ideologi, pergeseran dari pelaksanaan demokrasi yang cenderung yang ketiga itu mengangkat IL Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan juga pembubaran DPR hasil pemilu 1965 oleh presiden, dan juga ada hak budget DPR tidak berfungsi, dan juga perubahan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. Yang terakhir itu ada demokrasi pada masa Orde Baru dan juga reformasi. Nah, demokrasi pada masa Orde Baru itu berkurangnya kontrol sipil terhadap militer, sistem peradilan yang kurang independen, dan juga pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis, peran media sosial itu masa yang terbatas. Terus ada juga kekuasaan eksekutif yang lebih luas itu jika dibandingkan dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif, tekanan terhadap kelompok kepentingan, dan juga pelindungan yang minim terhadap kelompok minoritas. Dan demokrasi pada masa reformasi itu kemerdekaan pers, kedua kemerdekaan membentuk parpol, dan yang ketiga itu
terselenggaranya pemilu yang demokratis, pembebasan napol dan tapol, otonomi daerah, dan juga kebebasan berpolitik. Oke, saya cukup presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.